Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di tempat yang sangat dimuliakan Allah, di hari yang sangat diberkahi Allah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan dan bersyukur atas segala karunia nikmat Allah yang telah menyertai kehidupan kita sehingga pada saat ini kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sisa-sisa usia kita ini mampu kita hantarkan dalam ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga pada akhirnya dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun maut menjemput kita, kita dalam keadaan iman dan Islam dan husnul khotimah. Yang kedua, khatib tidak pernah bosan mengajak dan mengingatkan diri khatib dan kita sekalian, mari kita kuatkan semangat untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun keadaan hidup yang sedang menimpa kita, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terdolimi, atau dalam keadaan berkecukupan, atau dalam persoalan-persoalan keluarga dan lain-lain sebagainya, jangan karena sebab itu kita semakin jauh dengan Allah, tapi jadikan semua ujian itu semakin kita dekat dan semakin kita cinta kepada Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita berada di era di mana manusia hidup berlomba-lomba mencari prestasi pangkat keduniaan. Kita melihat bahwa kehormatan manusia sudah diukur dengan pujian-pujian yang dimilikinya. Kehormatan jadi milikinya karena kedudukan dan kekuasaannya. Mereka ingin disanjung dan dipuji, dan itu dikejar-kejarnya sampai ia menghalalkan segala cara. Dia lupa esensi derajat manusia paling mulia di hadapan Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang hubud dunia, konsep ketakwaan kepada Allah dihilangkan. Yang ia cari bagaimana dia menjadi manusia tenar, manusia yang disanjung, manusia yang diagung-agungkan, manusia yang dipuji dan dihormati oleh orang banyak, tanpa dia pernah berpikir maksud dan niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya lah ini pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Akan datang satu masa menimpa kepada umatku, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur, di mana umatku nanti senang sekali berlomba-lomba merebut kedudukan, kekuasaan dan kehormatan dan menghalalkan segala cara, tapi dia lupa kepada kematiannya, lupa kepada bekal akhiratnya, lupa bahwa ada hidup sesudah kematian, bahwa ada mati sesudah kehidupan dunia ini. Siapapun manusia itu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang terhormat ini, kami mengajak para hadirin dan kita semua, mari persiapkan keluarga kita
untuk menghadapi era yang akan lebih gila lagi pada zamannya nanti. Mempersiapkan mereka dengan iman, ketakwaan yang mendalam. Ajari mereka agama agar tidak putus asa menghadapi ujian hidup. Baru-baru ini kita melihat banyak sekali orang yang bunuh diri putus asa menghadapi ujian hidup. Ada melalui minum obat racun, ada melalui memasangkan badannya di rel kereta api dan lain sebagainya, putus asa karena apa yang diinginkannya belum tercapai. Dia lupa kepada konsep Allah, wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'su min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang pantas berputus asa dari rahmat Allah ini kecuali orang-orang kafir. Oleh karena itu jangan berputus asa di rahmat Allah ini. Seandainya kita putus asa di rahmat Allah ini, sama dengan orang yang tidak punya iman. Naudzubillah min dzalik. Allah pasti memberi jalan keluar dari setiap ujian yang kita hadapi, selama kita senantiasa bersandar kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Anak-anak muda sekarang dihadapkan pada fenomena yang tidak ada pada zaman kita 20 tahun yang silam. Persoalan-persoalan negatif sudah kita tidak bisa bendung lagi. Sudah menjadi teman setianya di lewat HP dan lain sebagainya. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menyelamatkan mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan kepada kita, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Kenalkan agama sebagai prinsip keimanan yang mutlak. Beri bekal keterampilan ilmu agar mereka hidup pada zamannya sanggup menghadapi tantangan itu. Kata Rasulullah, didilah anakmu dan bekali mereka dengan keterampilan dan akhlak, karena mereka akan hidup bighairi zamanikum, kata Rasulullah. Dia akan hidup pada zaman yang berbeda denganmu. Ketika kita sudah bekali konsep keimanan, ketauhidan menjadi landasan pokoknya, disertai dengan ilmu-ilmu dunianya, maka insya Allah dia akan siap berhadapan dengan segala perubahan zaman, kapanpun dan dimanapun dia akan hidup. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita jangan lengah dan jangan terbius oleh kehormatan, oleh kedudukan yang semu, yang pada akhirnya ketika kita berkuasa dihormati, disanjung-sanjung. Ketika kita berharta, berkecukupan, orang hormat kepada kita. Ketika jatuh, berada di penjara, tidak ada lagi orang hirau dengan kita. Inilah hidup. Maka jangan heran kadang-kadang ada orang dilulukan, tapi pada saatnya kemudian dicaci maki dan lain sebagainya. Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kita hidup, Allah pula yang mencabut nyawa kita. Allah pula yang memberi ujian kepada setiap manusia. Maka siapakah yang paling ahsan, paling bagus amal perbuatan? Inilah sejatinya ranking yang paling terhormat bagi manusia, sebagaimana ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisiku nanti adalah mereka yang paling bertakwa kepada aku. Allah telah mengingatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan lengah kamu. Jangan gara-gara saking senangnya engkau mencintai dan membela, memanjakan anak-anakmu, kata Allah, lantas engkau berpaling daripada mengingat Allah. Kau lupakan Allah dengan ambisi duniamu, kata Allah. Siapa yang begitu amal perbuatannya, tunggu saatnya aku akan merugi, engkau akan hancur dengan sendirinya. Dan itu potret sudah terlalu banyak kita lihat di muka bumi ini, dari zaman Fir'aun sampai Fir'aun modern sekarang ini. Konsep Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan cari prestasi dunia, silakan cari kehormatan dunia,
Silakan cari kekuasaan dan kedudukan dunia, tapi ingat, betapapun itu, jadikan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Begitu Allah ingatkan kepada seluruh orang-orang beriman, tempatkan ketakwaan dan ibadah dari segala sesuatu yang menjadi niat hidup kita di dunia ini. Insya Allah ketika ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kita kawal anak-anak kita, karena mereka lah yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Jangan kemudian kita menyesal ketika calon-calon pemimpin negara basic agamanya tidak ada. Jangan menyesal karena kita tidak menyiapkan itu. Kita mempertanyakan sekarang, terlambat. Kita tidak menyiapkan dulu. Oleh karena saat sekarang masih ada waktu panjang untuk mengawal negeri ini, dipimpin oleh orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. Sebagaimana Allah firmankan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun ia akan mendapatkan nikmat yang banyak. Dia akan mendapatkan surga bersama para nabi. Siapa mereka? Pertama, generasi yang siddiqin, generasi yang berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Sekarang banyak generasi mengatakan salah itu benar dan benar itu salah. Naudzubillah min dzalik. Kita harus berani menyiapkan generasi yang tenang, hidupnya tidur. Karena banyak generasi yang tidak tenang dalam hidupnya, terancam oleh bayang-bayang perbuatan yang salah. Allah katakan siapa orang yang mendapat nikmat, dia pertama siddiqin, harus jujur, harus benar. Langka sekarang. Yang kedua kata Allah, wasuhadai, orang-orang yang hidupnya mau berjuang di jalan Allah, mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan hartanya untuk bagaimana dia mengawal generasi muda ini ke depan menjadi generasi pilihan. Kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat yang terbaik aku keluarkan untuk manusia, kata Allah. Siapa mereka? Ta'muruna bil ma'ruf, yang berani mengajak manusia ke jalan yang benar, wa tanhauna 'anil munkar, dan berani mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Yang ketiga kata Allah, orang-orang yang terhormat dan mulia itu adalah wassolihina, orang yang betapapun pangkat dunianya, hartanya, kekuasaannya, dia tidak sombong, dia santun. Wat'imu ta'am, dia memberi kepada orang-orang miskin, bukan bakhil. Wassolihina itu orang-orang yang sabar menghadapi ujian hidup, orang yang tersenyum menyapa dengan salam ketemu saudaranya, orang yang mau menyingkirkan duri akan membahayakan lawan maupun saudaranya. Masya Allah, ini sudah mulai jarang kita lihat, padahal itu adalah perbuatan yang sangat mulia, dan itulah kategori orang-orang yang solihin. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan konteks khutbah yang singkat ini memberi wacana kita berpikir masa depan. Karena ketika generasi kita menjadi generasi dewasa dan generasi tua nanti, orang tua tersenyum melihat pandangan mata anak-anaknya yang menyenangkan. Jangan menjadikan kita di masa tua tersiksa oleh generasi yang kita siapkan hari ini. Sudah tua disiksa oleh pandangannya melihat anaknya, Masya Allah, masuk narkoba, tertangkap pencurian dan lain sebagainya. Padahal bapaknya ketika masa jaya dia berkuasa, punya harta yang cukup, tapi dia lengah. Seperti ayat yang saya katakan tadi, minal khosirin, terlena dia dengan harta dan kekuasaannya, sehingga dia lupakan Allah, lupakan anak-anaknya untuk diselamatkan, sehingga Allah tutup ayat itu, minal khosirin, dialah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan inspirasi ini kita pikirkan bersama, bagaimana ke depan bangsa ini, bangsa yang dipimpin oleh generasi muda sekarang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du,
Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa yang dapat kita jadikan perisai dalam perbuatan, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, takutlah kalian akan meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari, karena mereka akan bisa saja menghinakan dirimu di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari bersama-sama kita persiapkan generasi muda kita untuk kita pikirkan bagaimana kelak menjadi penyenang, penyejuk mata kita semua, karena dialah kemudian ikut membukakan pintu surga kita pada saatnya nanti. Jangan lengah, jangan pernah takut untuk mengenalkan agama kepada anak didik kita, karena itulah tugas kita sebagai orang tua, sehingga kita terhindar dari api neraka. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tantangan masa depan kita jauh lebih berat daripada tantangan yang sedang kita rasakan sekarang. Tidak ada jalan lain yang harus kita bekali kepada anak-anak kita. Kenalkan Al-Quran dari sejak dini. Kenalkan akidah akhlak pada anak kita sejak dini. Kenalkan ilmu-ilmu agama pada anak kita pada sejak dini. Sehingga pada saatnya dia mengenal agama dengan komprehensif, sehingga tidak terjebak dengan bahasa-bahasa agama lewat Google dan lain sebagainya. Dia betul-betul mendalami agama secara kafah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar daripada keinginan kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.